Terjemah daripada kalam Al-Habib Syekhan bin Ali As-Segaf, abah daripada Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Beliau berkata, hendaknya kamu mempunyai sifat tidak ingin dikenal, berpakaian sederhana, tidak menjadi orang yang tersohor, dan jangan tertipu dengan yang sangat hina ini, yaitu dunia yang fana. Tahukah Anda tertipu dengan dunia yang fana ini adalah pertanda tidak adanya akal bagi kamu. Dan hati-hati juga masuk dalam urusan-urusan yang tidak penting, komentar yang tidak penting, aktivitas yang tidak penting, yang membuang-buang waktu, lupa kepada Allah, jauh daripada baca Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara untuk selamat dunia dan akhirat adalah mengikuti jejak salafus soleh. Dan yang perlu diikuti adalah bukan kesohoran mereka, tetapi justru menutupi kesohoran mereka. Jangan ingin menjadi orang yang dikenal. Dibilang ad-duhur qasmud duhur, dikenal itu semakin payah sebenarnya. Mereka adalah para sadah, panutan, al-arifin billah yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak para sahabat dan para tabi'in seperti Uwais Al-Qarani dan yang semisal Uwais Al-Qarani. Mereka adalah orang-orang yang puas dengan ketidaktenaran. Ketika semakin tinggi derajat mereka, semakin mereka tadi itu menjauh daripada cinta dunia, cinta jabatan, dan ingin dikenal oleh manusia sekitarnya. Mereka menganggap cinta dunia itu, cinta jabatan itu, jabatan, dunia, atau ketenaran itu adalah guyud, itu adalah belenggu dan tali yang mengikat mereka, enggak bebas jadinya. Ketika manusia dilepas talinya, sebenarnya dia harus bahagia, karena berarti dia bebas dan dia akan mencapai tujuannya, bersih hatinya, dan kenal dengan Tuhannya. Kalau kita ini disibukkan dengan manusia sekitar kita, kita akhirnya perhatian dengan pakaian kita. Wah, hati-hati, lungset nanti akhirnya dikritik sama orang. Kita perhatian dengan bicaranya kita, hati-hati, keliru nanti kamu nggak diundang lagi nanti. Kemudian, wah, cara duduknya kita, mesemnya kita, alhasil kita ini semuanya guyud. Sebenarnya ini membelenggu kita. Walih, kenapa? Justru kalau kamu nggak digubris sama orang, kamu terlepas daripada ikatan itu. Kamu bisa langsung dengan Tuhan kamu, langsung ittisal, langsung bisa berhubungan dengan Tuhan kamu. Karena itu sebenarnya orang yang senang terkenal itu adalah orang yang merangkak. Orang yang merangkak. Dia tadi itu bukan orang yang sampai kepada Allah atau ingin sampai kepada Allah dengan cepat. Ini orang yang merangkak. Lama kalaupun dia mau sampai, atau belum sampai udah keduluan ajal nanti dia. Karena itu jangan ingin dikenal sama orang. Itu semuanya menjadi hijab antara kamu dengan Allah nantinya. Lihat Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani tidak dikenal oleh dua orang di satu daerah, kecuali beliau pindah di tempat yang lain. Enggak mau dikenal. Enggak mau dikenal. Malah dia dikenal oleh orang sekitarnya adalah orang yang gila. Padahal Nabi SAW mengetahui, inna nafasar rahman fi ardil Yaman. Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, padahal lebih afdal Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar daripada Uwais Al-Qarani, untuk mencari Uwais Al-Qarani dan meminta doa daripada dia. Ini Nabi ingin mengenalkan orang yang seperti begini, jangan dianggap remeh.
justru orang yang seperti begini inilah yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berpesan, alaikum bi ta'limi auladikum wa nisaikum wa ibadikum wa abidikum al adab wal qana'a waz zuhud. Ajari anak-anak kamu, putra-putri kamu, istri kamu, pegawai kamu, ajari adab, ajari qanaah dan ajari zuhud. Jangan biasakan mereka itu bermewah-mewahan. Ajari zuhud itu bukan berarti kamu itu irit kepada mereka atau medit kepada mereka. Itu bukhul, itu mazmum. Zuhud ini justru udahlah nak, misal beli sarung biasa, yang lainnya belikan sarung untuk yang lain. Ajari mereka menjadi orang yang karim, orang yang dermawan. Jangan nanti dibelikan kawin yang Abu Rokhis, kenapa? Takut kurang duitnya. Ini bukan gonaah, ini nggak jadi bukhul kepada anak. Ini nggak jadi kikir kepada anak. Makan misalnya, udah jangan usah makan terlalu mewah-mewah. Kita makan seadanya. Yang lainnya untuk aitam, untuk anak-anak yatim atau yang lainnya. Ada bagus. Kasih pecel terus misalnya, kasih terong terus, karena khawatir duitnya semakin kurang. Ini bukan nggak jadi gonaah, nggak jadi bakhil kepada anaknya. Wal bakhil aduwullah. Orang yang kikir itu adalah musuh Allah, musuh manusia. Musuh manusia. Nah, ajari adab juga, sopan santun. Adab bagaimana kepada Allah dan kepada makhluknya. Wa'arifuhum huquqallah wa darul akhirah. Ajari kepada anak kita kewajiban-kewajiban terhadap Tuhannya dan terhadap akhiratnya. Ajari kepada anaknya bagaimana terhadap Tuhannya. Jangan asal sholat, tapi sholat dengan pakaian yang bagus, yang rapi. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, yang baik. Mau sholat pakaian seadanya, mau menghadap presiden pakaian yang luar biasa, nggak ada takdir terhadap Tuhannya, semakin jauh kepada Allah SWT. Kenapa? Dia hanya melaksanakan kewajiban tapi tidak beradab. Baca Quran dengan adab, jangan asal-asalan baca. Dengan wudu, mustaqbil qiblah misalnya, mengajar dengan adab. Ajari adab. Dan bagaimana? Ajari tentang mengenal akhirat, supaya harapannya adalah akhirat, bukan dunia. Harapannya adalah akhirat. Orang kalau harapannya akhirat, amalnya soleh. Orang kalau harapannya dunia, wah, udah nggak mikir akhirat, asal masuk neraka siap dia. Riba pun dimakan, nipu pun siap dia dari itu. Karena itu kenalkan dengan akhirat, sehingga dia yastahqir dunia. Dia akan meremehkan daripada dunia. Wa mata arafu huquqallah wa arafu huquqa abaihim wasa'i fil khair kafa'ilih yasul aba la ajr wa thawab mudha'af. Kalau sudah anak ini tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhan dengan sebaiknya, tahu bagaimana dia tadi itu bersikap terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua, tahu bagaimana dia tadi itu mencari pahala lewat manusia sekitarnya, mengusahakan kebaikan kepada mereka, membantu kepada mereka. Ini bukan anaknya saja yang jadi soleh, bukan anaknya saja beruntung mendapatkan pahala, tapi sekaligus juga orang tuanya mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena orang tua menjadi sabab dia tadi itu menjadi orang yang baik. Jadi dia anaknya sholat berjamaah sampai istiqamah sholat berjamaah. Ini orang tuanya dapat pahala berjamaah anaknya. Diajarkan anaknya baca Quran, kemudian rotib misalnya. Ini orang tuanya juga mendapatkan. Tidak ada semuanya itu tarbiyah. Nggak ada. Anaknya suruh ngitung fulus terus. Anaknya suruh belajar bahasa Inggris padahal nggak tahu arti suratul Fatihah. Anaknya disuruh maju, wah dikasih semangat setiap saatnya dalam nasihat orang tuanya, dikasih semangat untuk kerja dan kerja. Akhirat nggak ada. Kif kuburannya nanti, kif nanti bagaimana mahsyar, kif hisab bagaimana, nggak pernah diceritakan kepada anaknya. Yang diceritakan khalas ekonomi, dolar itu dan ini. Salafnya nggak pernah diceritakan kif bagil mugaddam, nggak pernah diceritakan. Kif datuk-datuknya nggak pernah diceritakan, nggak tahu itu semuanya. Karena itu penting sekali untuk kita perhatikan.
Alaikum bitolabil halal li'annahu munawwirun lil qalb. Hendaknya kamu tadi itu mencari rezeki yang halal. Ini rezeki yang halal bisa membuat terang hati. Membuat terang hati, dan juga munasyitul a'dha lil ibadah, bisa membuat semangat untuk ibadah kepada Allah. Kalau anak-anak kita ini kok malas berbuat baik, berarti kan orang tua itu jangan-jangan rezekinya nggak beres tuh. Atau kita misalnya malas untuk berbuat baik, ini rezekinya mungkin nggak beres, cara kerjanya mungkin nggak beres. Kemudian yuzakil aql, makanan halal ini bisa membuat akal ini menjadi murni, menjadi bersih, menjadi baik, nggak ngeres jadinya, nggak gampang suudzon sama orang, bersih. Kemudian tawakalnya tadi itu bisa penuh kepada Tuhannya, wa yurithul hikmah, dan akan bisa mewariskan hikmah. Orang kalau 40 hari makanannya halal, ajrallah hikmah ala lisanih, dari lisannya Allah akan keluarkan hikmah seperti mengalir dengan sirinya. Tahukah ciri-ciri harta itu halal atau tidak? Al halal la yahmilu tabdzir was saraf. Harta halal tidak sampai terhambur-hamburkan, keluar persis pada tempatnya, tepat pada tempatnya. Keluar harta tadi itu untuk bantu fuqara masakin, untuk anak-anak yatim. La yahmilu tabdzir was saraf. Ya Allah, hanya sekedar untuk resepsi ratusan juta, luar biasa. Gedungnya aja 80 miliar, wadenya. Al halal la yahmilu tabdzir was saraf. Biasa inti undangkan fuqara wal masakin, inti kasih makanan, suruh doakan anaknya inti menjadi anak yang baik, turunannya menjadi anak yang soleh, insyaallah akan berkah jadinya. Karena itu nggak usah berlebihan. Tapi bukan berarti karena dalil tabdir dan saraf kemudian nggak keluar sama sekali, lain lagi. Lain lagi. Karena itu alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika gawama. Mereka yang dipuji oleh Allah kalau mengeluarkan ya enggak terlalu brol-brolan sehingga bukan pada tempatnya, dan juga tidak terlalu erat, enggak netes sama sekali. Tapi tengah-tengah lah. Tengah-tengah, enggak peduli hatta akhu, enggak peduli hatta saudaranya. Ini merintih kesakitan, udah budak aja dia. Ini udah terkapar, udah buta aja dia, nggak ada rahmah sama sekali. Suatu saat nanti Allah akan jadikan dia begitu nanti. Ya, karena bilang al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Inti rahmat akan dirahmati oleh Allah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Inti syukur ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti ridha diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat nanti inti kalau nggak peduli, nggak akan peduli. Hatta orang sekitarnya kamu nggak akan peduli dengan kamu. Karena itulah jangan sampai itu terjadi. Karena yang menjadikan dia tadi itu berhasil, Allah juga menjadikan kamu bisa berhasil. Yang menjadikan orang itu tidak gagal, Allah pun akan menjadikan kamu gagal juga bisa. Nah di sini penting sekali untuk diperhatikan. Wallahu a'lam.